Halo, kembali lagi dengan saya John Christopher Sinaga dengan NPM 201705150. Kali ini saya ingin bahas tugas 5 dari teori bahasa dan otomata beserta kuis, yaitu minimisasi atau mereduksi DFA. Langsung saja kita mulai. Minimisasi atau reduksi DFA itu merupakan cara untuk menyederhanakan sebuah otomata. Penyederhanaan dilakukan dengan mengurangi jumlah states dalam otomata. Hal ini dilakukan agar otomata itu lebih praktis dan lebih sederhana. Namun ketentuan dari minimisasi atau reduksi ini adalah DFA yang direduksi itu tidak boleh kekurangan atau kehilangan kemampuannya dari DFA sebelum direduksi. Yang pertama itu ada meminimisasi DFA yang memiliki final state yang banyak atau yang lebih dari satu. Di sini istilah yang kita gunakan adalah distinguishable dan indistinguishable. Di tugas 4 ini sudah saya jelaskan bagaimana caranya, yaitu dengan yang pertama non-final state itu berhubungan dengan final state itu distinguishable, F state dengan F state itu indistinguishable. Demikian. Lalu yang kedua untuk masang state lain, jika mendapat inputan yang sama namun hanya salah satu yang dapat state akhir, maka state tersebut distinguishable. Sudah juga. Namun lalu ada kondisi spesial terhadap Q4 dan Q5. Lalu step itu ada mengkelompokkan automatanya atau mengkelompokkan state-nya. Namun ada sedikit perbaikan dari tugas 4 saya, yaitu di kelompok 2 atau kelompok QB itu saya ada sedikit kesalahan. Seharusnya yang saya buat di tugas 4 itu adalah Q4, yang seharusnya Q6. Jadi kelompok automatanya itu demikian. Yang pertama itu kelompok Q0, lalu ada kelompok yang berisi Q1, Q2, Q3, dan Q6. Selanjutnya ada satu lagi kelompok Q4 dan Q5. Kita misalkan menjadi QA, QB, dan QC. Maka bentuk automatanya akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya itu minimisasi atau mereduksi DFA jika ada unreachable state. Dalam automata ini, jika dalam automata ini terdapat sebuah state yang tidak dapat dijangkau dari state lain dengan input apapun, atau tidak ada transisi apapun yang dapat mencapai salah satu state, maka state itu dapat dihapus karena dapat disebut sebagai state yang tidak dapat dijangkau atau unreachable state. Itu berlaku hanya pada state yang bukan merupakan state awal, dan jika state automata tersebut masih harus dilengkapi. Jadi contohnya seperti ini. Ada automata Q0, Q1, Q2, dan Q3. Seperti yang kita lihat sini, Q0 jika diinput dia bisa masuk ke Q1, Q1 diinput bisa ke Q0 atau ke Q2. Q2 itu berotasi tetap Q2 dan dia berotasi karena menerima input. Sedangkan di Q3 itu hanya bisa berpindah ke Q1 dan ke Q2. Namun state lain tidak dapat menjangkau Q3. Maka Q3 itu termasuk unreachable state. Jadi langsung saja dihapus, itu tidak masalah. Jadi setelah direduksi, bentuknya akan demikian seperti ini. Hanya ada Q0, Q1, dan Q2, namun Q3 tidak ada. Dari sini, karena Q3 itu unreachable atau tidak dapat dijangkau, dapat dikatakan tidak berguna, maka kemampuan automata ini akan sama dengan automata ini. Namun kondisinya akan berbeda jika Q3 merupakan state awal. Selanjutnya itu ada minimisasi atau mereduksi DFA menggunakan teorema Myhill dan Nerode. Teorema Myhill-Nerode itu berbunyi sebagai berikut. The number of state in the smallest automaton accepting L is equal to the number of equivalence classes in RL. Atau jika diartikan sebagai berikut. Jumlah state dalam automaton terkecil dalam menerima bahasa L setara dengan jumlah kelas kesetaraan dalam relasi. Jadi bentuknya atau cara langkah-langkah menggunakan metode Myhill-Nerode dalam
reduksi automata itu seperti ini. Yang pertama kita buat tabel untuk semua pasangan state. Jadi bentuknya seperti ini. Ada kita anggap sini X, kita anggap ini Y. Jadi ada Q0 sampai Q6, begitu juga dengan di Y, Q0 sampai Q6. Selanjutnya itu kita harus tandai semua pasangan state berupa non-final dan final state. Untuk yang dari Q0 dan Q0 sampai Q6 ke Q6 itu saya tandai E ke atas karena tidak ada relasi Q0 dan Q0 ke Q0 karena hanya ada satu state. Lalu untuk Q0 Q1, Q0 Q2 itu saya tandai E juga agar tandanya tidak ganda. Tandanya tidak ganda, jadi kita hanya menggunakan ini, hasilnya tetap sama. Jadi ada relasi Q1 Q0 atau Q1 Q0 Q1 atau Q1 Q0, Q2 Q0 atau Q0 Q2, begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya kita disuruh menandai semua pasangan state berupa non-final dan final state. Maka kita lihat pertama di Q0 Q1. Setelah ini Q0 itu non-final, di Q1 itu final, jadi kita tandai. Begitu juga dengan Q2. Q2 itu final, Q0 itu tidak, maka kita tandai. Begitu juga dengan Q3, seterusnya hingga hasilnya seperti ini. Namun ini kan masih ada yang kosong. Maka kita masuk ke langkah selanjutnya. Untuk pasangan yang belum ditandai, cek transisi A di input X dengan transisi B di input X, atau X di input X, atau Y dan transisi Y di input X. X itu kita sini berupa inputan. Jika pasangan yang dituju itu ditandai, maka pasangan tadi sebelum transisi itu juga ditandai. Maksudnya seperti ini. Jadi yang pertama itu yang tidak tandai tadi merupakan Q1 dan Q2. Q1 dan Q2 itu jika sama-sama di input 0. Q1 di input 0 ke Q3. Lalu Q2 di input 0 ke Q4. Yang kita lihat itu Q3 itu final dan Q4 itu merupakan non-final. Maka ditandai. Begitu juga seperti yang kita lihat di sini pun juga ada. Jadi Q4, Q3 itu ditandai, maka kita tandain. Begitu juga dengan Q2 dan Q3. Setelah kita lihat sini, Q2 kalau di input 0 itu ke Q4, Q3 di input 0 itu tetap berotasi di Q3, maka Q4, Q3 itu ditandai kan, maka Q3 dan Q2 itu juga ditandain 0. Lalu begitu juga dengan Q4, Q0, sama-sama di input 0 lagi. Di input 0, Q0 ke final state, Q4 ke non-final state. Atau kita lihat aja di Q1, relasi Q1, Q5. Q1, Q5, Q1, Q5, ini Q1, Q5 ditandain juga. Jadi, begitu juga dengan yang lain-lainnya. Jika seandainya yang ditandain, yang belum ditandain di sini, yang belum ditandain juga setelah dimasukkan ke langkah 3 ini dan juga yang dituju itu tidak ditandai, maka dia akan tetap kosong. Ini saya ganti strip tadi jadi X biar lebih jelas bentuknya. Untuk langkah keempat itu gabung semua pasangan yang tidak tandai dengan 0 besar, maka yang tidak ditandai itu ada Q0, lalu ada yang ditandai dan juga ada yang tidak tandai. Yang tidak tandai Q0 itu merupakan yang tandai dengan X. Jadi saya lihat di sini ada relasi Q3, Q1, Q2, Q6, Q4, Q5, Q4, Q6. Untuk relasi ini sih sebenarnya cukup banyak, tapi karena biar jangan ganda, biar jangan terlalu banyak ganda, saya ingin masukkan Q0 saja. Selanjutnya itu ada kondisi spesial untuk pasangan state 4 dan state Q4 dan Q5. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena
Q4 dan Q5 itu berotasi di sini saja jika diinput antara 0 dan 1, seperti Q4 diinput 0 ke Q5, Q4 diinput 1 ke Q4, Q5 diinput 0 atau 1 itu masuk ke Q5 lagi berotasi. Maka ini kita satukan. Maka bentuknya akan seperti ini. Yang ditandai 0 itu Q0, yang ditandai X itu Q3, Q1, Q2, Q6, dan untuk X spesial yang karena rotasi 4 dan Q5 itu jadi Q4 dan Q5. Maka langsung saja kita kelompokkan. Q0 itu QA itu isinya Q0, QB isinya Q1, Q2, Q3, dan Q6. Lalu QC isinya Q4 dan Q5. Maka bentuk automatanya setelah direduksi akan seperti ini. Baik, demikian dari reduksi. Selanjutnya kita masuk ke kuis. Untuk kuis sendiri itu terdapat 3 soal. Soal pertama itu mengubah NFA ke DFA. NFA yang diberikan itu ini, dengan catatan Q2 itu merupakan final state. Maka yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel berisi hasil dari transisi setiap state. Maka dia akan hasilnya seperti ini. Q0 diinput 0 Q0, diinput 1 menjadi Q2. Q1 diinput 0 Q1, diinput 1 itu tidak bertransisi. Q2 diinput 0 itu Q0 Q1, jika diinput 1 dia akan Q1. Maka cara saya mengubah NFA ke DFA adalah mengubah state 1, state Q1 menjadi state Q01, di mana state Q01 itu merupakan gabungan antara state 0 dan state Q0 dan Q1. Maka hasil transisinya juga akan digabung, di mana hasilnya akan berbentuk seperti ini. Q0 Q1 itu jika diberi 0 dia akan masuk ke Q0 dan ke Q1. Jika diinput 1 dia akan ke Q2. Maka hasilnya akan seperti ini, di mana Q0 diinput 1 menjadi Q2, Q2 diinput 01 menjadi Q01, Q01 diinput 0 dia akan kembali ke Q01, Q01 diinput 1 dia akan ke Q2. Selanjutnya itu adalah soal 2, itu mereduksi DFA. DFA yang diberikan di pertemuan lalu itu seperti ini. Saya akan menggunakan metode Myhill-Nerode. Maka yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel pasangan antar state, lalu kita tandai. Yang pertama kita tandai itu adalah hubungan antar state final dengan non final. Jadi karena di sini hanya state A yang final, yang lain tidak, maka semua yang berpasangan dengan A itu akan ditandai dengan 0 atau ditandai dengan O. Jadi semua yang berhubungan dengan A akan ditandai 0, akan tandai dengan O. Lalu yang lain, karena semua state selain A itu diinput 0 itu tidak ada yang masuk ke E, tidak ada tujuannya ke E, maka jika dicari inputan antar setiap pasangan yang selain E, dia tidak akan masuk ke hubungan E, ke hubungan final state. Maka semua pasangan yang tidak berpasangan dengan E, setiap state yang tidak berpasangan dengan E itu akan ditandai dengan X. Langsung tandai dengan X. Maka langsung saja kita kelompokkan setelah kita dapat semua ini. Q0 itu kita kelompokkan menjadi QA, itu isinya hanya A. X yang ditandai dengan X itu kita tandai dengan kita kelompokkan menjadi QB yang berisi B, C, dan D. Lalu yang ditandai dengan O kita kelompokkan jadi QC, yaitu isinya E. Maka akan mendapat seperti ini, akan mendapat reduksi DFA-nya demikian. Kita mulai dari QA. QA itu di input 0 atau 1 dia akan ke QB. QB di input 0 dia akan kembali ke QB.
jika di input 1, dia akan ke QC. QC jika di input 0 dan 1, dia akan kembali ke QC. Soal 3 itu adalah mengubah ENFA ke NFA. Jadi sini tugas kita adalah mencari ekuivalensi NFA dari ENFA-nya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita ambil adalah state A. State A, epsilonnya itu merupakan A, B, dan C. A jika di input 0, dia akan bertransisi ke A. Setelah bertransisi, jika diberi nilai epsilon, dia akan hasilnya akan menjadi A, B, dan C. Maka dalam NFA, A itu jika di input dengan 0, dia akan bertransisi ke A, ke B, dan ke C. Selanjutnya A jika di input epsilon, dia akan bertransisi ke A, B, dan C. Dia akan tetap di A, dia akan ke B, dia akan ke C. Jika di input 1 dia tidak bertransisi. Karena tidak bertransisi, maka hasil epsilonnya setelah ditransisi dia akan kosong. Maka dalam NFA, A jika di input 0, dia tidak akan bertransisi. Selanjutnya kita ambil B. B itu jika diberi nilai epsilon, dia akan memiliki hasil B. Jika di input 0, dia tidak bertransisi. Karena tidak bertransisi, dia tidak punya nilai epsilon setelah bertransisi. Selanjutnya kita masukkan ke sini. B jika B itu epsilonnya itu B. Jika di input 1, dia akan bertransisi ke C. Epsilon dari setelah bertransisi ini adalah C. Maka B itu dalam NFA-nya, jika di input 1, dia akan ke C. Jika di input 0, B itu tidak bertransisi. Selanjutnya kita masuk ke C. C, nilai epsilonnya itu adalah C. Maaf, outputnya jika diberi epsilon, dia akan tetap di C. Jika di input 0, dia tidak bertransisi. Karena tidak bertransisi, maka tidak ada nilai epsilon di sini. Selanjutnya, C, jika diberi nilai epsilon, dia akan di C. Jika di input 1, dia akan bertransisi tetap di C. Maka hasil epsilon dari C ini, setelah bertransisi, dia akan di C. Maka di NFA, C itu jika di input 0, dia tidak bertransisi. Jika di input 1, dia akan ke C. Maka NFA-nya akan berbentuk seperti ini. Kita mulai dari A. A di input 0, dia akan ke A, dia akan ke B, dan juga ke C. Jika di input 1, dia tidak bertransisi. Baru kita lihat ke B. B jika di input 0, dia tidak bertransisi. Di input 1, dia akan ke C. Lalu C jika di input 0, dia tidak bertransisi. Jika di input 1, dia akan kembali ke C. Baik, demikian dari saya untuk tugas 5 dan kuis. Jika ada yang salah, jika ada yang kurang, saya minta maaf. Terima kasih.